Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syamsezir Fatona dengan NIM O1A1200068 dari kelas B. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Langsung saja, yang pertama pencernaan. Pencernaan adalah serangkaian proses penghancuran makanan di saluran pencernaan secara enzimatis, dibantu gerakan peristaltik usus serta gerakan mekanis oleh gigi di mulut sampai dihasilkan produk yang siap diserap di mukosa usus. Sistem pencernaan merupakan suatu tabung atau saluran panjang yang berawal dari rongga mulut dan di anus. Sistem terdiri atas rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan kanalis analis. Saluran pencernaan berhubungan dengan organ-organ pencernaan tambahan, yaitu kelenjar liur, hati, dan pankreas. Organ tambahan terletak di luar saluran pencernaan. Produk sekretoriknya dicurahkan ke dalam saluran pencernaan melalui ductus excretotius yang menembus dinding saluran pencernaan. Selanjutnya, organ-organ pencernaan. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut sebagian dibentuk oleh bibir lalu lidah yang merupakan organ berotot di rongga mulut. Terdiri dari jaringan ikat dan berkas-berkas serat otot rangka yang memungkinkan lidah bergerak bebas selama mengunyah, menelan, dan berbicara. Enzim yang berperan dalam rongga mulut yaitu enzim amilase yang berfungsi untuk memecah molekul amilum menjadi maltosa dengan proses hidrolisis, dan enzim teolitik atau lisosim yang berfungsi mencerah bakteri dan antibodi khusus pada bakteri di mulut. Yang kedua, esofagus. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm, memanjang dari akhir rongga mulut hingga lambung. Fungsinya adalah sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung, mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristaltik, dan mencegah laju cairan dari perut. Yang ketiga, lambung. Lambung adalah bagian saluran pencernaan yang melebar. Lambung dapat menampung 1 liter mencapai hingga 2 liter. Lambung berfungsi untuk menyimpan makanan sementara dan melakukan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan getah lambung. Di dalam lambung terdapat 3 enzim, yaitu enzim pepsin yang berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa, enzim lipase steapsin yang berfungsi mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan enzim tripsin yang berfungsi mengubah pepton menjadi polipeptida atau asam amino. Yang keempat, empedu. Pada waktu makan, empedu disekresi langsung dari hepar ke dalam duodenum. Pada waktu makan, empedu dari kandung empedu juga dialirkan ke duodenum. Di antara waktu makan, sekresi empedu disimpan dalam kantung empedu. Kantung empedu terhubungkan dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Empedu mengandung garam empedu, pigmen empedu, air, kolesterol, dan lecithin atau bahan pengemulsi makanan. Kantung empedu berfungsi untuk menetralkan asam lambung, membantu proses pencernaan lemak, membantu fungsi enzim lipase, dan sebagai bakterisida. Yang kelima, pankreas. Pankreas merupakan kelenjar eksokrin sekaligus kelenjar endokrin. Pankreas disebut sebagai kelenjar eksokrin karena menghasilkan getah-getah pankreas yang disekresikan ke usus halus. Sementara itu, sebagai kelenjar endokrin, pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Beberapa enzim yang berperan dalam pankreas yaitu amilase mengubah amilum menjadi disakarida, lipase mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, enterokinase mengaktifkan erepsinogen menjadi erepsin serta mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Dan yang keempat, nuklease menguraikan nukleotida menjadi nukleosida dan gugus fosfat. Yang keenam, usus halus. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus berupa tabung yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pada lapisan dalam atau tunika mukosa, jejunum, dan ileum terdapat tonjolan. Tonjolan halus yang disebut villi yang berfungsi untuk memperluas permukaan dinding usus dalam penyerapan sari makanan. Enzim yang terdapat dalam usus halus yaitu amilase memecah amilum menjadi disakarida, pepsin memecah peptida menjadi asam amino,
Erepsin berasal dari ripsinogen, memecah peptin menjadi asam amino. Lipase memecah gliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Disakarase memecah disakarida menjadi monosakarida. Fosfatase memperlancar proses penyerapan asam lemak dan glukosa. Enterokinase memecah enzim tripsinogen dari pankreas menjadi tripsin. Yang ketujuh, usus besar. Usus besar adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air selama proses pencernaan, membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan keluar tubuh, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa pencernaan oleh bakteri Escherichia coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Pembusukan ini menghasilkan gas H2S, indole, skatole, fenol, vitamin H, dan vitamin K yang berperan dalam proses pembekuan darah. Yang terakhir, rektum. Bagian kolon paling akhir disebut anus atau rektum yang panjangnya kurang lebih 15 cm. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Menahan feses agar tidak keluar secara tiba-tiba. Membantu feses keluar dengan gerak peristaltik. Pada anus terdapat otot volunteer yang dikendalikan oleh kehendak kita. Penyakit terkait enzim pencernaan, yaitu gastritis. Gastritis merupakan suatu peradangan mukosa lambung yang dapat bersifat akut, kronik, difus, atau lokal. Dua jenis gastritis yang paling sering terjadi adalah gastritis superficialis akut dan gastritis atrofik kronik. Gastritis adalah proses inflamasi pada mukosa dan submukosa lambung. Gastritis merupakan gangguan kesehatan yang paling sering dijumpai di klinik, karena diagnosisnya sering hanya berdasarkan gejala klinis, bukan pemeriksaan histopatologi. Gastritis erosif atau ulserasi duodenum adalah kondisi lambung atau duodenum yang telah mencapai sistem pembuluh darah lambung atau duodenum. Dapat terjadi secara akut atau kronis. Pengobatan gastritis. Terapi farmakologis untuk menangani penyakit gastritis bisa berupa terapi sistematik yang digunakan untuk menghambat sekresi asam dan meningkatkan resistensi mukosa terhadap asam. Obat-obatan yang digunakan seperti berbagai macam antasida dan sebagian besar mengandung aluminium hidroksida, magnesium hidrosida atau kalsium karbonat, dan obat-obat penghambat reseptor histamin. H2 lambung misalnya simetidin, ranitidin, nizatidin, dan famotidin yang secara efektif mengurangi respon asam. Ranitidin dan antasida merupakan obat antiulser yang paling banyak digunakan dalam terapi gastritis. Ranitidin diberikan sebelum makan dengan tujuan memaksimalkan penghambatan sekresi asam lambung sebelum adanya rangsangan sekresi asam lambung dari makanan, sedangkan antasida bertujuan untuk menetralkan asam lambung. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.